Halo anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi kelas 6. Pada saat ini kita kembali akan belajar di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Bangsa Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah sejak tahun 1945 sampai 1950. Pertempuran tersebut antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Setelah proklamasi kemerdekaan, pihak Belanda masih berusaha untuk menguasai Indonesia. Selanjutnya, kita lihat teks berikut. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di atas, kalian bisa mengisi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi ibu harapkan kalian kembali mengulang membaca tentang pertempuran Surabaya. Kemudian di dalamnya ada bisa kita mengisi peta pikiran. Gunakanlah dengan kalimat efektif. Nah, di kata tanya apa? Kita bisa membuat peta pikirannya
perjuangan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Kemudian mengapa? Nah, dari teks tadi kita bisa mengisi Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Ya, mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Karena Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Kemudian siapa? Nah, di dalam teks tadi ada dikatakan Jenderal Malabi merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuhnya. Jadi, peta pikiran untuk kata tanya siapa? Jenderal Malabi merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuhnya. Nah, kemudian ada kata tanya di mana? Di mana pertempuran Surabaya? Tentu jawabannya pertempuran terjadi di Surabaya. Kemudian ada kata tanya kapan? Kalau kita menyimak dengan baik teks tadi, maka kita bisa mengisi jawaban kapan adalah tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya. Kemudian kata tanya bagaimana? Bagaimana yang terjadi peristiwanya? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? SPOK itu singkatan dari subjek, S-nya, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Bisa keterangan tempat, ya, dan keterangan yang lain. Nah, ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sekarang buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Jadi peta pikiran tadi kalian susun ke dalam kata-kata sendiri sesuai dengan teks tadi. Setelah kita mengisi peta pikiran, kita bisa menyatukannya di dalam kata-kata sendiri. Nah, misalnya begini. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Itu karena bangsa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Ultimatum dibuat setelah pemimpin pasukan Inggris, Jenderal Malabi, terbunuh ketika kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, jadi dari peta pikiran tadi kita bisa menyatukan kalimatnya, ya. Kita bisa menulis
menggunakan kata-kata sendiri, artinya berdasarkan peta pikiran tadi. Selanjutnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Sekali lagi Ibu katakan, kalian baca kembali teks tadi dengan seksama, maka kita dapat membuat makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Nah, bila kalian memperhatikan, maka kita dapat menjawab. Persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda kedua. Berikutnya, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, ayo mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kalian pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Nah, tentu kalian tahu ayam. Mungkin kalian sering melihat ya ayam, bebek, ikan, cicak. Nah, apa ciri-cirinya hewan ayam? Hewan ayam kakinya berjumlah 2. Kemudian masing-masing kaki memiliki jari umumnya sebanyak 5. Ciri hewan ayam yang lain adalah 3 di antara jari pada kaki ayam dilengkapi cakar yang fungsinya mengais makanan, juga untuk perlindungan diri. 4. Sekujur tubuh ayam, kecuali bagian bawah kaki, ditutupi oleh bulu. Ciri lain, ayam memiliki jengger. Kemudian, ayam termasuk kelompok unggas, memiliki sayap, namun tidak digunakan untuk terbang. Memiliki paruh untuk mematuk. Ayam berkembang biak dengan jalan bertelur. Ukuran dan warnanya bervariasi. Kemudian ada ciri-ciri habitat ayam. Apa ciri-ciri habitat ayam? 1. Di lingkungan alami daratan. Contohnya hutan. 2. Di lingkungan daratan buatan. Contohnya halaman rumah, lingkungan pertanian, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian, bebek. Ciri-ciri hewan bebek memiliki paruh, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur,
Kemudian ciri bebek yang lain adalah termasuk kelompok unggas dan memiliki tulang belakang. Nah, ciri-ciri habitat bebek adalah hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Selanjutnya ciri-ciri hewan ikan. 1. Memiliki sisik dan lendir. 2. Memiliki sirip. 3. Bernapas dengan insang. Dan ikan termasuk hewan berdarah dingin. Nah, ciri-ciri habitatnya, ikan hidup di perairan ataupun lumpur. Berikutnya adalah ciri-ciri hewan cicak. Cicak termasuk hewan melata, memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus. Kemudian termasuk hewan berdarah dingin. Berikutnya berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, ciri-ciri habitat cicak dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas dan lebih banyak hidup di sekitar manusia. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Nah, kita bisa dapat menyimpulkan terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Itulah kesimpulannya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, sekarang kita lanjutkan, ayo membaca. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, teks berikut berjudul Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sekarang ayo mengamati. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Nah, misalnya kalian mengamati lebah. Ciri khususnya adalah memiliki sengat pada ekornya, dapat menghasilkan madu, memiliki sayap untuk terbang.
Nah, ciri habitat lebah, lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan dan bunga, itu ciri habitat lebah. Kemudian misalnya kadal. Kadal ciri khususnya dapat memanjat pohon karena memiliki kaki yang rekat, berlari cepat, biasanya memutuskan ekor ketika terancam. Ciri habitatnya di tempat yang banyak serangga. Kemudian hewan yang lain adalah kelelawar. Ciri khususnya mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, beraktivitas di malam hari, dan berwarna gelap. Ciri habitatnya di lingkungan yang rimbun dan gelap. Nah, kalian bisa menuliskan ciri-ciri hewan yang lain ya, sesuai dengan pengamatan kalian. Berikutnya tulis kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, dari hasil kalian mengamati, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Ciri khusus menjadi identitas suatu hewan sekaligus untuk beradaptasi dengan habitat lingkungannya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Kalau kamu belum bisa memahami dengan baik, Ibu harapkan kalian mengulang kembali membaca agar kalian lebih paham. Dan sikap-sikap yang baik dalam pembelajaran kali ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita kali ini. Di materi ini, salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love